Yang kedua, teks amnesti itu bukan pembebanan pajak baru, tapi untuk menghimbau orang-orang yang lupa atau nakal agar sadar diri mau membayar pajak secara sukarela. Akhirnya negara dapat keuntungan, karena kalau negara tidak memberikan teks amnesti, negara tidak mungkin mampu menemukan uang-uang yang tersimpan tersebut di Singapura. Ya, orang-orang yang tidak melaporkan itu tidak mungkin dapat semuanya, tidak mungkin terbongkar. Jadi daripada negara hanya dapat 0%, ya kan, ya mendingan teks amnesti. Ya, artinya secara sukarela orang yang sudah menyembunyikan uangnya atau kelupaan sukarela yang melaporkan dengan teks amnesti, tapi rate pajaknya diturunkan. Itu yang terjadi sudah 2 kali teks amnesti, sekali Satgas Polisi, dan saya selalu ikon di situ. Dan yang paling penting, justru bulan Desember 2024 begitu Pak Prabowo dilantik, ini yang pertama saya pernah usulkan langsung dengan Pak Prabowo di Istana Bogor. Saya mengatakan kepada Pak Prabowo, teks amnesti adalah cara paling tepat menghasilkan uang, ya, untuk uang-uang yang tersembunyi, untuk harta yang tersembunyi yang tidak mungkin tidak dapat oleh pemeriksa pajak. Ya kalau tidak dapat oleh pemeriksa pajak berarti kan negara tidak akan pernah dapat uang pembayaran pajak kan. Tapi dengan teks amnesti bisa dapat minimum 7-8%. Karena waktu teks amnesti tahun 2016 sampai kemudian ada sunset policy dan teks amnesti kedua, negara hampir dapat 21 miliar. 21 triliun. Bukannya udah sering ya Pak ya? Itu sangat bagus. Pengen amnestinya di zaman Sri Mulyani. Yang kedua, saya mendukung juga pernyataan dari Menteri Keuangan agar dolar-dolar dari Singapura mengalir ke sini. Tapi kalau dolar tersebut sudah bertahun-tahun, ya sudah lama, berarti kan sudah terutang pajaknya kan. Kalau sudah terutang pajaknya, maka yang berhak memaafkannya bukan Menteri Keuangan, itu harus undang-undang teks amnesti. Ya, karena rate pajak itu kan dibuat oleh undang-undang pajak. Kalau misalnya uang dolar tersebut sudah bertahun-tahun mengendap disembunyikan di luar negeri, kalau mau kembali ke Indonesia dia akan ketangkap. Ya, karena 22% pajak PPh, kalau perorangan 30%, belum lagi penaltinya yang sampai 40% sekian dari bunga, dari bunga terutang, dari pajak terutang. Siapa yang mau? Siapa yang mau bawa dolarnya ke Indonesia? Agar mau bawa dolarnya ke Indonesia tentu dengan teks amnesti. Karena teks amnesti, kalau sudah dia melanggar undang-undang pajak, tidak dibayar pajaknya, maka yang berhak memaafkannya, yang berhak mengurangi pajaknya dengan insentif bukan Menteri Keuangan, tapi harus undang-undang teks amnesti. Karena dasarnya kan undang-undang. Misalnya begini, barang siapa punya penghasilan 20, maka akan kena pajak PPh 22%. Ya, kalau misalnya orang nyimpan uangnya sudah 5 tahun di Singapura, dolarnya banyak, kalau mau dibawa ke Indonesia, maka dia sudah terutang pajak PPh 5 tahun sesuai undang-undang pajak. Dan untuk merubah itu, memaafkan itu bukan kewenangan Menteri Keuangan, harus dengan undang-undang teks amnesti, undang-undang lawan undang-undang gitu loh.